Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kisah luar biasa tentang seorang wanita asal Bali yang memeluk Islam setelah menghina pakaian jilbab. Perjalanan hijrahnya penuh makna dan inspirasi. Namun sebelumnya, mari kita menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Di tengah hiruk-pikuk kota Bali yang sibuk, terdapat seorang wanita muda bernama Ida Ayu Tarisa. Usianya baru menginjak 25 tahun, dan dia adalah seorang mahasiswi di salah satu kampus ternama yang ada di kota itu. Tarisa dikenal oleh banyak orang karena penampilannya yang modis dan paras cantiknya yang selalu memikat perhatian. Dengan gaya busana yang selalu up to date, dia menjadi salah satu sosok yang sering jadi panutan di kalangan teman-temannya. Namun, bukan hanya penampilannya yang membuatnya begitu dikenal. Tarisa adalah sosok yang sangat mudah bergaul. Kehadirannya selalu membuat suasana di sekitarnya lebih hidup. Ia memiliki tawa yang menular, kecerdasan yang menarik, dan kepercayaan diri yang membuatnya menonjol di setiap percakapan. Setiap pagi, dia dengan penuh semangat berangkat ke kampus, menjalani rutinitasnya sebagai mahasiswa, dan memulai hari-harinya dengan penuh aktivitas. Seperti kebanyakan mahasiswa muda lainnya, Tarisa menghabiskan banyak waktu di perpustakaan, mengikuti kuliah, serta berbincang dengan teman-teman di kafe kampus sambil menikmati secangkir kopi hangat. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam perjalanan hidupnya yang mungkin tak banyak orang tahu. Suatu hari yang cerah di Bali, Tarisa menuju perpustakaan kampusnya. Ia sibuk dengan tugas-tugas kuliahnya dan kali ini, ia membutuhkan beberapa referensi buku untuk menyelesaikan sebuah proyek besar. Langkah-langkahnya yang mantap membawa dia ke lantai 2 perpustakaan yang sepi. Dengan hanya beberapa mahasiswa yang duduk di meja membaca atau menyusun catatan, suasana di dalam perpustakaan itu tenang, hanya terdengar suara kertas yang dibalik dan ketukan ringan jari-jari di atas keyboard laptop. Tarisa berjalan melewati deretan rak buku, matanya sibuk mencari judul yang tepat. Namun, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok seorang wanita yang sedang duduk di salah satu meja sudut dekat jendela besar. Namanya adalah Fatimah, seorang gadis yang baru berusia 21 tahun. Fatimah tampak sangat tenang, tenggelam dalam buku yang sedang dibacanya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan Fatimah. Meskipun wajahnya tampak ramah dan fokus pada buku, penampilannya yang tidak biasa membuat Tarisa berhenti sejenak. Fatimah mengenakan hijab, penutup kepala yang lebar yang menutupi seluruh rambutnya, hanya menyisakan wajahnya yang tampak bersinar dengan keheningan yang mengagumkan. Tarisa mengerutkan kening, heran, kenapa dia pakai penutup aneh seperti itu, pikirnya dalam hati. Memang, meskipun Bali adalah kota yang sangat terbuka dengan segala perbedaan, penampilan wanita yang satu ini tetap saja menarik perhatian, bahkan sedikit membuat Tarisa merasa asing. Tanpa berpikir panjang, Tarisa berjalan menghampiri meja wanita tersebut dengan langkah yang mantap, meskipun ada sedikit rasa ingin tahu yang mengusik dirinya. Begitu dia tiba di meja itu, Tarisa langsung membuka percakapan dengan nada yang sedikit sinis. "Hei, kau pasti beragama Islam, kan?" tanyanya dengan suara yang cukup keras, seolah ingin mengonfirmasi sesuatu yang sudah dia duga. Fatimah menoleh, terkejut sejenak oleh pertanyaan langsung Tarisa. Namun, dia hanya tersenyum ringan, mencoba untuk tetap tenang. "Ya," jawabnya dengan lembut, meskipun ada sedikit ketegangan di wajahnya. Tarisa merasa sedikit puas dengan jawabannya, dan melanjutkan kata-katanya dengan nada yang lebih tajam. "Pantas, karena aku melihatmu mengenakan penutup aneh di kepalamu. Kenapa sih kamu harus pakai itu?" Tarisa mendesah, seakan merasa heran dengan pilihan Fatimah. Fatimah terdiam sejenak, matanya tertuju pada Tarisa. Kata-kata itu terasa seperti duri di hatinya, tapi dia berusaha untuk tidak menunjukkan perasaan terluka. Dengan sabar, dia menarik nafas dan berkata, "Apa ada hal penting lainnya yang ingin kau bicarakan?" Tarisa merasa sedikit terkejut dengan ketenangan Fatimah, namun dia tetap mendekat dan menarik kursi untuk duduk di sebelahnya. Keinginan untuk tahu, sekaligus mungkin untuk merendahkan, membuatnya ingin melanjutkan percakapan ini. "Aku gak paham deh," kata Tarisa sambil menyandarkan tangan di meja, wajahnya penuh rasa penasaran sekaligus sikap sinis. "Kenapa orang seperti kamu mau banget mengikuti agama yang kaku itu?"
Aku dengar Islam itu mengharuskan semua orang tunduk dengan aturan yang gak masuk akal, kayak mengenakan pakaian seperti itu. Tarisa melanjutkan dengan suara yang mulai meninggi, seolah ingin membuktikan sebuah poin. Fatimah tetap tenang, tidak terpengaruh oleh sindiran Tarisa. Kau salah, jawabnya dengan lembut namun tegas. Apa yang kau pikirkan tentang Islam itu salah, dan pakaian yang aku kenakan ini adalah pakaian terbaik yang memuliakan seorang wanita. Tarisa tertawa kecil, merasa lebih superior dengan apa yang dia percayai. Memuliakan wanita? Sepertinya kamu justru membatasi dirimu dengan pakaian itu. Bukankah itu justru membuatmu terlihat ketinggalan zaman? Fatimah menatap Tarisa dengan pandangan yang tenang. Tidak, justru pakaian seperti ini membuat seorang wanita dihormati. Kami dilindungi dan dihargai, bukan dianggap objek. Tarisa mulai kehilangan kesabaran. Tapi pakaian seperti itu justru menutupi kecantikanmu. Lihat saja, pakaianmu yang tertutup itu membuat orang tak tahu betapa cantiknya dirimu. Sedangkan pakaian yang lebih terbuka, ya, itu lebih menarik perhatian. Fatimah menundukkan kepala, menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Kamu salah, Tarisa. Pakaian yang lebih terbuka itu justru bisa mengundang kejahatan. Itu bisa melecehkan dirimu sendiri, tanpa kamu sadari. Kata-kata itu membuat Tarisa terkejut. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menghentikan langkahnya sejenak. Meskipun ia tidak ingin mengakui, ada sesuatu dalam kata-kata Fatimah yang membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, kebanggaannya membuatnya kembali berbicara dengan nada tinggi. Dasar pakaian kuno, kata Tarisa sambil berdiri dengan tergesa-gesa, seolah ingin menghentikan percakapan yang semakin membuatnya bingung. Ia menghela nafas dan berjalan cepat meninggalkan meja itu. Aku gak mau dengar lagi. Fatimah hanya menatap punggung Tarisa yang menjauh, meninggalkan perpustakaan dengan perasaan campur aduk. Sebuah senyum kecil terukir di wajahnya, meski di lubuk hatinya ada sedikit luka akibat kata-kata kasar yang baru saja dilontarkan. Namun, ia tetap berusaha memahami. Setiap langkah yang ia ambil, setiap kata yang ia ucapkan, adalah bagian dari keyakinannya terhadap kebenaran. Sementara itu, Tarisa berjalan dengan langkah cepat, rasa kesal masih bergejolak di dalam dadanya. Udara sore yang seharusnya menenangkan justru terasa menyesakkan. Kegelisahan yang sulit diungkapkan menyelimuti pikirannya, seakan ada sesuatu yang terus mengusiknya tanpa henti. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi bayangan pertemuannya dengan wanita di perpustakaan tadi terus menghantuinya. Ingin melarikan diri sejenak dari pikirannya yang berkecamuk, Tarisa memutuskan untuk singgah di sebuah kafe kecil yang terletak tidak jauh dari kampus. Ia berharap suasana kafe yang hangat dan ramai bisa membantunya melupakan ketegangan yang masih terasa di dadanya, walaupun ia tahu itu hanya akan bersifat sementara. Begitu masuk, Tarisa langsung melangkah menuju bar dan memesan segelas bir. Tanpa banyak bicara, ia menerima minumannya lalu duduk di kursi bar yang menghadap langsung ke bartender. Kafe itu dipenuhi suara obrolan riang, dentingan gelas, serta alunan musik yang mengisi ruangan. Namun bagi Tarisa, semua itu terasa jauh, seakan dunia di sekitarnya menjadi kabur. Ia hanya ingin menikmati momen ini sendirian. Namun, suasana yang awalnya ingin ia nikmati berubah ketika dua orang pria masuk dan duduk di sampingnya. Awalnya, Tarisa tidak terlalu memperhatikan kehadiran mereka, tetapi tak butuh waktu lama baginya untuk merasakan tatapan mereka yang tidak nyaman. Dari sudut matanya, ia bisa melihat bagaimana kedua pria itu saling berbisik, sebelum akhirnya mulai menatap dirinya dengan cara yang membuatnya risih. Tatapan mereka bukanlah tatapan biasa. Mata mereka menyusuri tubuhnya dengan cara yang tak sopan, penuh niat yang tidak menyenangkan. Tarisa mendesah pelan, mencoba tetap tenang, tetapi perasaan tidak nyaman itu semakin menguat. Ia meletakkan gelas birnya dengan sedikit lebih keras di atas meja, lalu menoleh menatap mereka dengan tajam. "Apa yang kalian lihat?" tanyanya dingin, nada suaranya sedikit meninggi, memberi isyarat bahwa ia sama sekali tidak menyukai perlakuan mereka. Salah satu pria itu hanya terkekeh kecil, seolah menganggap reaksi Tarisa sebagai sesuatu yang menggelikan. "Hohoho, jutek banget sih jadi cewek," ucapnya dengan nada meledek, tawa kecilnya terdengar begitu meremehkan. Pria lainnya kemudian ikut menimpali dengan nada suara yang lebih menjengkelkan. "Hei, cantik, apa kamu sudah punya pacar?"
ujarnya sambil menyeringai. Jelas sekali bahwa ucapannya bukanlah sebuah basa-basi yang sopan, melainkan godaan murahan yang penuh keberanian. Tarisa merasakan panas menjalar ke wajahnya, bukan karena malu, tetapi karena kemarahan yang mulai memuncak. Namun, ia berusaha untuk tetap mengendalikan dirinya. Dengan segenap kekuatan, ia mencoba mengabaikan mereka, kembali fokus pada gelas bir di tangannya, berharap mereka bosan dan berhenti mengganggunya. Namun, harapannya itu tampaknya sia-sia. Kedua pria itu sama sekali tidak berniat menyerah begitu saja. "Cantik, kok kamu diam aja?" kata pria yang pertama lagi. Nada suaranya semakin mendesak. Mereka berdua mulai mendekat, seolah merasa hak mereka untuk menggoda Tarisa semakin besar. Tarisa merasa tidak nyaman, namun ia memilih untuk tidak merespon lebih jauh. Di dalam hatinya, dia hanya ingin segera meninggalkan tempat itu. Namun, sikap cewek dan diamnya justru membuat kedua pria itu semakin tidak tahu malu. Saat itu, kedua pria itu saling berpandangan dan berbisik pelan. Mereka tampaknya sedang merencanakan sesuatu. Ada sesuatu yang tidak beres dalam ekspresi mereka, sesuatu yang membuat Tarisa merasa semakin terancam. Dengan senyum licik di wajah mereka mulai mengatur langkah mereka selanjutnya, tanpa menyadari bahwa sikap mereka semakin membuat suasana semakin menegangkan. Minuman Tarisa sebenarnya belum habis. Namun perasaan risih dan tidak nyaman yang semakin mendalam membuatnya memutuskan untuk bergegas pergi dari kafe itu. Dia meletakkan gelas birnya dengan terburu-buru, merasa semakin sesak dengan dua pria yang terus menggoda dan menatapnya dengan cara yang sangat tidak sopan. Tarisa menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum berjalan keluar menuju jalan yang lebih sepi. Namun, tak lama setelah ia melangkah keluar dari kafe, ia merasakan ada seseorang yang mengikutinya. Sesekali, ia mendengar langkah kaki yang terdengar cukup dekat di belakangnya, dan dengan hati-hati, ia mempercepat langkahnya, hanya suara langkah kaki dan hiruk-pikuk kota yang terdengar. Tiba-tiba, dua pria itu muncul dengan cepat di depan Tarisa, menghadangnya dengan senyum lebar yang penuh arti. Mereka menghalangi jalan Tarisa, menatapnya dengan pandangan yang sudah sangat familiar, pandangan penuh nafsu dan ketidakpedulian terhadap perasaan orang lain. "Hehe, cewek cantik mau kemana? Kok buru-buru sih ninggalin kami berdua?" kata salah seorang dari mereka dengan nada menggoda yang sangat mengganggu, diikuti dengan tawa jahat. Tarisa merasa jantungnya berdetak lebih cepat, perasaan takut mulai menyelubunginya, ia berusaha untuk tetap tenang. Namun jelas terlihat kecemasan di wajahnya, ia tahu bahwa dia berada di jalan yang sepi, jauh dari keramaian, dan itu membuatnya semakin khawatir. Dengan hati-hati, Tarisa berusaha mengabaikan mereka dan terus melangkah, berharap bisa melewati mereka begitu saja. Namun, ketika ia hampir berada di samping mereka, tangan salah satu pria itu tiba-tiba mencengkeram erat lengannya. Tarisa terkejut dan segera mencoba untuk melepaskan diri. Namun, kekuatan pria itu jauh lebih besar dari tubuh Tarisa yang lebih kecil. "Lepaskan aku," teriak Tarisa. Berusaha sekuat tenaga menarik tangannya. Namun, teriakan itu terasa sia-sia. Suasana yang begitu sunyi hanya membuat suaranya tak terdengar jauh, dan tak ada seorang pun di sekitar mereka yang bisa mendengar. Perasaan takut mulai meresap dalam diri Tarisa. Apa yang akan terjadi padanya? Ia merasa tubuhnya kaku dan perasaannya menjadi sangat cemas. Mencoba melawan dengan segala kekuatan yang ada. Namun, ia merasa terjebak. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara keras seorang wanita yang berteriak dengan penuh keberanian. "Hei, kalian lepaskan dia, atau aku akan memanggil orang-orang untuk datang kemari." Kedua pria itu terkejut mendengar suara itu. Mereka menoleh. Wajah mereka yang semula penuh dengan sikap menantang kini berubah cemas. Mereka segera melepaskan tangan Tarisa dan mundur beberapa langkah. Oke, kami akan pergi," kata pria itu dengan tergesa-gesa. Jelas terlihat ketakutan setelah mendengar ancaman wanita yang tadi kenal itu. Tanpa banyak bicara, kedua pria itu segera berbalik dan pergi meninggalkan Tarisa begitu saja. Menatapnya satu kali sebelum akhirnya menghilang dalam kegelapan malam. Tarisa berdiri di tempat itu. Tubuhnya masih gemetar akibat ketakutan yang baru saja ia alami. Perlahan, perasaan takutnya mulai hilang seiring dengan semakin menjauhnya dua pria itu. Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya, namun hatinya masih berdebar keras.
Ia menatap ke arah wanita yang telah menyelamatkannya. Fatimah tampak tenang, meski ada sedikit kekhawatiran yang terlihat di wajahnya. Tarisa terkejut. Fatimah, yang kini mendekatinya dengan langkah tenang, adalah wanita yang ia temui di perpustakaan tadi. Wanita yang mengenakan hijab. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Fatimah dengan suara lembut, penuh perhatian, sambil memandang Tarisa dengan tatapan yang penuh empati. Tarisa mengangguk pelan, meski ada perasaan malu yang mulai muncul di hatinya. "Iya, aku baik-baik saja, terima kasih sudah menolongku," jawab Tarisa dengan suara sedikit gemetar. Namun, rasa bersalah mulai menguasai pikirannya. Ia menundukkan kepala dan melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. "Aku minta maaf atas sikapku tadi di perpustakaan. Aku telah salah menilai agamamu dan berpikir buruk tentang apa yang kamu pakai." Fatimah tersenyum ringan, seolah tidak merasa tersinggung. "Itu tidak masalah," jawabnya dengan lembut. "Kau hanya belum paham. Semua orang butuh waktu untuk memahami sesuatu yang baru. Tidak ada yang salah dengan itu." Tarisa merasa terkejut mendengar kata-kata itu. Ia merasa malu karena sikapnya yang kasar tadi. Namun Fatimah justru menunjukkan sikap yang penuh pengertian. "Ayo, kita pergi dari tempat ini," kata Fatimah, menawarkan dengan penuh kehangatan. Tarisa mengangguk, merasa sangat berterima kasih sekaligus sedikit canggung. Mereka berdua pun mulai berjalan bersama, meninggalkan tempat yang penuh dengan ketegangan itu. Di sepanjang jalan, Tarisa merasa ada yang berbeda. Mungkin ini adalah awal dari sebuah pemahaman baru, sebuah perjalanan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Seiring langkah mereka yang semakin jauh, Tarisa merasakan kelegaan di dalam hatinya. Fatimah telah menyelamatkannya. Namun lebih dari itu, ia juga memberikan Tarisa kesempatan untuk belajar dan memahami sesuatu yang jauh lebih dalam, tentang agama, pakaian, dan juga kehidupan itu sendiri. Sejak malam itu, hubungan mereka mulai berkembang. Tarisa dan Fatimah menjadi teman, berbicara tentang banyak hal, dan bahkan mulai saling berbagi pandangan tentang kehidupan. Untuk pertama kalinya, Tarisa merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar penampilan luar, sesuatu yang lebih dalam yang perlu ia pahami. Dan semuanya dimulai dari pertemuan tak terduga itu, di perpustakaan, di jalan yang sunyi, dan tentu saja, dengan bantuan seorang wanita yang mengenakan hijab, yang telah membuka matanya akan sebuah kebenaran baru. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Tarisa dan Fatimah semakin akrab. Setiap sore mereka selalu bertemu di kafe kecil di dekat kampus. Tempat mereka duduk berdua, berbicara panjang lebar tentang berbagai hal, terutama tentang agama Islam. Tarisa merasa ada ketertarikan yang luar biasa pada Islam, sebuah agama yang selama ini ia anggap kaku dan asing. Namun, seiring berjalannya waktu, pandangannya mulai berubah. "Kamu benar," kata Tarisa suatu hari, saat mereka sedang duduk di sudut kafe sambil menyeruput teh hangat. "Pakaian hijab itu memang pakaian yang memuliakan wanita, tidak seperti pakaian yang aku pakai, yang malah sering mengundang perhatian orang-orang yang tidak seharusnya." Fatimah tersenyum mendengar kata-kata Tarisa. Matanya tampak penuh kehangatan. "Aku senang kau bisa memahami, Tarisa. Hijab bukan hanya penutup kepala, tapi juga sebuah bentuk penghormatan terhadap diri kita sendiri, dan juga terhadap orang lain," jawabnya dengan lembut. Tarisa mengangguk perlahan. Matanya yang semula dipenuhi keraguan kini mulai menampakkan sinar pemahaman. Setiap perbincangannya dengan teman barunya itu semakin membuka pikirannya tentang Islam, tentang hijab, dan tentang cara hidup yang jauh lebih damai. Ia merasa ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam, setelah selesai belajar dan menatap bintang-bintang dari jendela kamarnya, Tarisa duduk termenung. Ia merenung panjang, memikirkan segala yang telah ia pelajari tentang Islam. Hatinya terasa lebih tenang. Ada rasa kedamaian yang masuk ke dalam dirinya. "Kenapa aku merasa begitu nyaman dengan ini semua?" pikirnya dalam hati, merenung di atas tempat tidurnya. Islam benar-benar memberi kedamaian dalam hati. Semua yang selama ini aku cari, rasanya ada di sini. Tapi, bagaimana jika aku memutuskan untuk masuk Islam? Apa yang akan terjadi pada keluargaku? Bagaimana reaksi teman-teman? Tarisa terdiam. Gelisah, ia merasa ragu, bimbang dengan langkah besar yang akan ia ambil. Meskipun hatinya merasa begitu kuat untuk mengikuti panggilan itu,
Banyak pertanyaan yang masih mengganjal di pikirannya. Beberapa minggu kemudian, ketegangan itu semakin terasa di hati Tarisa. Perasaan gelisah yang semakin kuat membuatnya merasa tak tenang. Setelah beberapa malam berpikir, akhirnya ia memutuskan untuk menemui Fatimah, ingin mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Sore itu, mereka duduk di sebuah bangku taman di dekat kampus. Suasana taman itu tenang. Daun-daun pohon berdesir pelan tertiup angin. Tarisa memandang Fatimah dengan tatapan serius. "Aku ingin memberitahumu sesuatu," kata Tarisa. Suaranya terdengar sedikit gemetar karena rasa gugup yang ia rasakan. "Aku rasa, aku ingin masuk Islam. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Dan hatiku merasa benar-benar tenang dengan keputusan ini. Tapi aku juga khawatir dengan reaksi orang-orang di sekitarku." Fatimah tersenyum lebar. Matanya berbinar. "Tarisa, aku sangat senang mendengarnya. Allah pasti memberi petunjuk padamu. Dan aku akan selalu mendukungmu. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Kita akan lakukan ini bersama-sama." Tarisa merasa terharu mendengar kata-kata itu. Perasaan cemas yang tadinya melanda kini sedikit berkurang. "Terima kasih," jawab Tarisa dengan suara lembut. Matanya mulai berkaca-kaca. Fatimah kemudian menggenggam tangan Tarisa dengan penuh kehangatan. "Ayo, kita pergi ke masjid sekarang. Aku akan membimbingmu untuk bersyahadat. Itu adalah langkah pertama yang penting dalam perjalananmu sebagai seorang muslimah." Sore itu juga, mereka berdua berjalan menuju masjid yang terletak tidak jauh dari kampus. Suasana masjid itu tenang dan penuh kedamaian. Cahaya matahari sore masuk melalui jendela-jendela tinggi masjid, menciptakan suasana yang begitu hening dan penuh makna. Tarisa merasa ada ketenangan yang menyelimutinya begitu ia melangkah masuk ke dalam masjid. Setibanya di dalam masjid, Fatimah mengajak Tarisa menuju ruang khusus untuk perempuan. Di sana, seorang imam menyambut mereka dengan senyum hangat. Tarisa merasakan ketenangan yang luar biasa saat berada di sana. "Bismillah," ujar imam itu dengan suara lembut. Memulai prosesi yang akan mengubah hidup Tarisa selamanya. "Sekarang, Tarisa, kamu akan mengucapkan syahadat. Dengan ini, kamu menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Tarisa menatap Fatimah dengan penuh keyakinan. Hatinya berdebar, namun ada keteguhan yang ia rasakan di dalam dirinya. "Aku siap," jawab Tarisa dengan suara mantap, meskipun di dalam dadanya jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Fatimah tersenyum hangat, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Dengan lembut, ia menggenggam tangan Tarisa, memberikan kehangatan dan dukungan yang tulus. "Baiklah, ikuti aku," ujarnya lembut. Dengan penuh ketulusan, Tarisa mulai mengucapkan kalimat syahadat. Suaranya terdengar lembut, namun begitu berarti. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa begitu berat, seolah membawa seluruh perjalanan hidupnya hingga titik ini. Namun di saat yang sama, kalimat itu juga terasa begitu indah, seperti alunan doa yang menenangkan. Begitu kata terakhir terucap, sesuatu yang luar biasa mengalir dalam diri Tarisa. Hatinya terasa lebih ringan, seakan beban yang selama ini menghimpitnya perlahan menghilang. Ada rasa lega yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah dunia di sekelilingnya berubah, lebih damai, lebih terang, dan penuh harapan baru. Saat hijab disampirkan di kepalanya untuk pertama kali, Tarisa terdiam sejenak. Fatimah dengan penuh kasih sayang membantu merapikan kain lembut itu di kepalanya, memastikan ia mengenakannya dengan nyaman. Tarisa menatap bayangannya di cermin, sosok yang berbeda dari sebelumnya. Namun, yang mengejutkan, perubahan ini bukanlah sesuatu yang menakutkan baginya. Justru sebaliknya. "Aku merasa tenang," bisiknya pelan, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Matanya mulai berkaca-kaca, hatinya dipenuhi perasaan haru yang sulit dijelaskan. "Hijab ini, aku merasa damai saat mengenakannya. Aku merasa seperti wanita yang dimuliakan." Fatimah tersenyum hangat, menatap Tarisa dengan penuh kebanggaan. "Itulah yang kamu rasakan, Tarisa," ucapnya lembut. "Hijab bukan sekadar penutup kepala, tapi juga penjaga hati kita dari hal-hal buruk. Dengan hijab ini, kamu telah memilih jalan yang lebih dekat dengan Allah." Malam itu,
Tarisa merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Kehidupan yang dulu terasa penuh kebingungan kini mulai menemukan arah. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan hijab yang kini menutup kepalanya dan kalimat syahadat yang telah ia ucapkan, Tarisa merasa lebih dekat dengan Tuhannya. Ini bukan sekadar perubahan. Ini adalah awal baru. Awal dari perjalanan spiritual yang akan ia jalani dengan sepenuh hati, sebuah perjalanan yang tak akan pernah ia lupakan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Wassalamualaikum.